warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Anggarini Putri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malawarman tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial praktikum pewarnaan bakteri dan jamur. Mengapa pewarnaan perlu dilakukan? Karena bakteri dan jamur memiliki refraksi yang sama seperti air, sehingga jika dilihat di bawah mikroskop akan terlihat opak atau putih dan hampir tidak terlihat. Oleh karena itu, dilakukan prosedur pewarnaan untuk membuat sel dan struktur di dalamnya dapat lebih terlihat di bawah mikroskop cahaya. Untuk mendapatkan hasil pewarnaan yang baik, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, gelas alas harus bersih dan bebas lemak. Yang kedua, umur biakannya harus berumur 2-24 jam kecuali bakterinya tahan asam. Yang ketiga, kualitas zat warna. Ada zat warna yang harus dibuat sesaat sebelum dipakai dan ada yang hanya dapat disimpan selama beberapa waktu. Yang keempat, tebal tipisnya sediaan. Bila sediaan terlalu tebal atau tidak rata, maka penetrasi zat warna akan berbeda-beda. Yang pertama, pewarnaan bakteri. Sebenarnya pewarnaan bakteri ini banyak, namun saya hanya akan menjelaskan tentang pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Yang pertama, pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah metode pewarnaan bakteri yang digunakan secara luas untuk identifikasi bakteri. Metode ini diperkenalkan oleh seorang dokter dari Denmark bernama Hans Christian Joachim Gram pada tahun 1884. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada objek gelas atau kaca benda, lalu OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, mikroskop, spidol penanda. Sedangkan bahannya ada biakan bakteri, kristal violet 2%, cairan garam iodin atau lugol, etil alkohol 95%, safranin 0,25%, NaCl 0,9%. Cara kerjanya, yang pertama ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen 2-3 kali. Yang kedua, beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen pada tepi kaca benda. Yang ketiga, gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Yang kelima, ambil satu OC, biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Lalu buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Lalu letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Kemudian buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Lalu tetesi seluruh preparat dengan larutan lugol, biarkan selama 30 detik. Kemudian buang larutan lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Lalu lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Kemudian tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin. Biarkan selama 2 menit. Lalu buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Kemudian keringkan preparat dengan cara menganginkan. Yang langkah terakhir adalah periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Jadi inilah adalah hasilnya. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna pertama karena bersifat tahan terhadap peluntur sehingga tetap berwarna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif akan menyerap pewarna kedua karena bersifat tidak tahan terhadap peluntur sehingga berwarna kemerahan. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel. Bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis, sehingga menyebabkan permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar. Bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya 1-2 lapisan dan susunan dinding sel tidak kompak. Permeabilitas dinding selnya juga lebih besar, sehingga masih memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet. Nah, lalu yang kedua ada pewarnaan tahan asam. Kegunaan pewarnaan tahan asam adalah untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam.
yang dengan pewarnaan-pewarnaan ini akan berwarna merah, sedang bakteri lain berwarna biru. Alat dan bahan yang diperlukan adalah ada objek gelas, lalu OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, mikroskop, spidol penanda, biakan bakteri, air mengalir atau aquades, larutan karbonfusin, larutan alkohol asam, larutan metilen blue, dan minyak imersi. Cara kerjanya, yang pertama, buat hapusan bakteri pada kaca objek dan fiksasi, lalu tempatkan sediaan pada plat kawat di atas penangas air. Lalu yang ketiga, letakkan sepotong kertas isap pada hapusan dan basahi dengan pewarna karbonfusin, dan jaga jangan sampai hapusan menjadi kering dengan terus memberi pewarna. Lalu cuci dengan air, kemudian cuci dengan alkohol asam selama 10-30 detik, lalu warnai dengan metilen blue selama 30 detik tanpa pemanasan, lalu cuci dengan air lagi, lalu keringkan. Amati dengan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Ingat menggunakan minyak imersi ya. Jadi ini adalah hasilnya. Bakteri yang tahan asam akan mempertahankan pewarnaan pertama, yaitu warna merah, sedangkan bakteri yang tidak tahan asam akan melepaskan pewarna pertama dan mengikat pewarna kedua atau biru. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dinding sel bakteri tahan asam terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid. Kandungan 50% dari lipid dinding sel BTA adalah asam mikolat, yang kemudian membentuk lapisan seperti lilin yang menyebabkan cat susah masuk ke dalam dinding sel bakteri. Bakteri tahan asam setelah diberi pewarna pertama akan tahan terhadap pencucian dengan asam dan alkohol sehingga tidak mengikat pewarnaan kedua. Hal ini dikarenakan adanya asam mikolat yang menyebabkan bakteri sukar diwarnai. Agar dapat mewarnai bakteri tahan asam, maka perlu menghilangkan lapisan asam mikolat pada dinding sel dengan cara pemanasan atau dengan deterjen. Nah, lalu yang kedua ada pewarnaan jamur. Sebenarnya banyak pewarnaan jamur, tapi di sini saya akan menjelaskan pewarnaan jamur dengan pewarnaan LPCB. Dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada objek glass, cover glass, OC, jarum inokulasi, lampu bunsen, pipet pastur, mikroskop, spidol penanda, kultur jamur, dan cat lactophenol cotton blue. Jadi cara kerjanya, pertama panaskan OC dengan lampu bunsen, lalu ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek gelas. Kemudian panaskan jarum inokulasi, dinginkan sebentar. Lalu ambil sedikit koloni jamur pada kultur dengan jarum inokulasi, usahakan mengambil bagian miseliumnya tetapi jangan sampai melukai medium. Lalu campurkan dengan larutan LPCB pada objek gelas tadi, tutup dengan cover glass. Lalu periksalah di bawah mikroskop dengan pembesaran 10x40. Jadi ini adalah hasil pengamatannya. Dengan teknik ini, jamur yang diamati akan tampak kebiru-biruan. Hal ini dikarenakan spora secara sederhana bisa dilihat sebagai badan intraseluler suspensi. Sel yang tidak diwarnai sebagai area tidak berwarna dalam sel yang diwarnai dengan metode konvensional, dinding spora relatif lebih impermeable, tetapi zat pewarna dapat dibuat menembusnya dengan pemanasan preparat. Sifat impermeable ini juga bisa menghambat dekolorisasi sel vegetatif. Bentuk dan warna spora ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi jamur. Jadi sekian itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.